Apakah kamu pernah merasa hidup ini rasanya makin kurang nyaman? Merasa bingung atau bosan dan terus mencari segala sesuatu tanpa henti. Tanpa tahu juga apa sih sebenarnya yang dicari. Dan sepertinya banyak orang mengalami hal yang serupa. Setelah mempelajari berbagai macam observasi dan penelitian, akhirnya ditemukan juga penyebab utama gejala ini. Ternyata semua itu disebabkan karena banyaknya sampah di dalam memori otak kita yang tanpa disadari telah menumpuk terlalu banyak. Harusnya kita bisa saja membuang sampah-sampah itu. Tapi kenapa kita cenderung tak bisa melakukannya? Karena mereka, sampah-sampah itu memakai jubah lain. Dan membuat kita merasa mereka adalah hal yang penting. Harus dipertahankan, tidak pantas dibuang. Lalu kita menyimpannya. Yang lebih parah adalah ketika kemudian kita menyimpannya di sembarang tempat di bagian otak kita sehingga kalau diilustrasikan menjadi seperti sebuah kamar yang amat berantakan. Menghadapi ruang yang berantakan, pada mulanya kita masih bisa mendapatkan barang yang kita cari. Hanya saja memakan waktu yang jauh lebih lama. Namun masih bisa ditemukan. Sampai kemudian, karena semakin lama kondisi berantakan itu bertahan, kita tidak lagi bisa menemukan barang apapun yang kita butuhkan. Dan pada akhirnya, setiap ingin mendapatkan satu barang saja, kita sudah langsung menyimpulkan untuk membeli lagi saja barang tersebut. Karena lebih mudah dan cepat. Semakin lama kondisi ini berlangsung, semakin hilang kemampuan kita menghadapi hal-hal kecil dalam kehidupan. Hal inilah yang menyebabkan gejala tak menentu seperti pertanyaan di awal tadi. Sebelum membahas masalah solusi dari kegagalan kinerja otak tersebut secara lebih jauh, ada baiknya kita bahas dulu satu ilustrasi tentang proses defrag, atau sistem pengaturan kembali susunan memori pada komputer. Kita umpamakan gambar ini adalah gambar piringan dalam harddisk komputer kita. Semua file disimpan di sini. Dalam piringan atau harddisk ini, terbagi menjadi jutaan sampai miliaran sektor. Satu buah file yang disimpan akan dipecah ke dalam beberapa sektor. Idealnya pecahan dari file yang sama akan disimpan di sektor yang berdekatan agar mudah diakses, ditandai dengan warna yang sama. Tapi seiring berjalannya waktu, kita akan banyak mengisi dan menghapus data. Sehingga akhirnya file-file tadi harus berada di sektor yang berjauhan karena sudah nggak ada lagi sektor kosong berdekatan, sudah penuh dengan pecahan data lain. Jadi kira-kira akan berantakan kayak gini. Inilah yang disebut fragmented. Kurang lebih artinya bahwa file yang tersimpan itu terpecah-pecah menjadi fragmen kecil-kecil yang letaknya berjauhan. Seperti kita tahu, harddisk masih menggunakan jarum yang secara manual akan mencari file di atas disk ini. Jadi jika filenya berada di sektor yang terpisah, maka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membuka file tadi. Dengan melakukan defrag pada dasarnya kita mengatur ulang file yang terpisah tadi dan dikumpulkan jadi satu kembali. Termasuk free space atau sektor yang kosong pun akan dikumpulkan menjadi satu dengan sektor kosong lainnya. Hal ini akan mempercepat kembali kinerja harddisk, karena untuk membuka satu file, dia sekarang hanya perlu membaca satu area saja. Dan dengan demikian, komputer akan dapat bekerja secara optimal lagi. Nah, itu semua adalah cara kerja penyimpanan memori di komputer.
Lalu bagaimana dengan cara kerja otak manusia? Sama saja. Kalau keadaannya sudah berantakan, maka kerja otak akan jauh lebih berat. Akibatnya kita akan semakin mudah lelah, sering lupa dan hilang fokus. Bahkan apabila otak tetap dipaksa bekerja secara berlebihan, maka kita akan cenderung mengalami kepikunan dini. Dan ini adalah penyakit yang biasa dikenal sebagai Alzheimer. Tentu kita tidak ingin terkena penyakit tersebut. Tapi bagaimana caranya otak manusia mendefrak dirinya? Gampang saja. Jangan terlalu jauh berpikir. Ada solusi yang sangat sederhana. Di channel ini nanti saya akan mengirimkan beberapa video untuk melatih diri kita mengatur kembali sekaligus merapikan memori yang ada di dalam otak kita. Anda tinggal menonton video tersebut tanpa memikirkan apapun juga. Biarkan dopamin mengalir dalam tubuh Anda. Tapi jangan khawatir ya, program ini bukan untuk membuat Anda mencandu dopamin seperti yang selama ini telah meracuni Anda melalui gadget Anda. Tapi program ini justru sebaliknya. Dopamin yang mengalir adalah dopamin yang terkontrol. Dopamin yang mempunyai titik tengah. Anda akan dapat menikmatinya tanpa berkeinginan mengulanginya terus-menerus. Dopamin terkontrol ini dibuat untuk mencapai keseimbangan dopamin sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan tubuh saja. Jadi tidak ekstrim seperti dopamin detox. Oh iya, bagi yang belum memahami arti dopamin detox, berikut ini adalah penjelasannya. Dopamin adalah salah satu hormon dalam darah yang secara natural diproduksi oleh sistem saraf pusat ketika kita merasakan perasaan senang. Salah satu manfaat dari hormon ini adalah munculnya perasaan yang menyenangkan atas banyak hal. Hormon ini memicu rasa suka, mudah gembira, mudah termotivasi, bahkan hingga dapat mencapai kepercayaan diri yang baik. Namun jika dopamin ini diproduksi secara berlebihan, hormon ini dapat membuat seseorang menjadi secara ekstrim terobsesi atau mencandu pada sesuatu. Gejala yang muncul ketika otak memiliki hormon dopamin yang berlebihan juga akan ditandai dengan gangguan mental, seperti bipolar dan skizofrenia. Bipolar merupakan gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seperti rasa senang misalnya, tiba-tiba saja berganti menjadi rasa marah hanya karena hal kecil. Atau rasa sayang, yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi rasa benci. Ini adalah contoh gejala gangguan mental bipolar. Sedangkan skizofrenia merupakan gangguan mental yang menyebabkan pengidapnya mengalami beberapa gejala seperti halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, perubahan perilaku, bahkan terbelahnya kepribadian. Oleh karena itu perlu adanya dopamin detox. Dopamin detox adalah pembuangan jumlah dopamin yang berlebihan agar dapat kembali pada jumlah yang ideal sesuai dengan kebutuhan otak manusia. Dopamin detox adalah suatu cara mereset sistem otak agar otak tidak bergantung dengan rangsangan tertentu yang dapat membuat candu. Seperti menerima notifikasi chatting, merespon setiap berita viral, main game, dan banyak lagi hal yang telah menenggelamkan kita di dalamnya sehingga kita tak lagi bisa berinteraksi secara normal kepada dunia nyata. Tujuan dari dopamin detox adalah mengurangi kecanduan dengan mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih produktif kembali. Seperti berolahraga, bekerja, memasak, membaca, berkomunikasi dan menjalani kehidupan nyata secara normal lagi. Namun untuk menggantikannya langsung dengan seluruh kegiatan yang lebih produktif itu akan terasa sangat sulit bagi orang yang sudah kecanduan dengan dopamin. Biasanya orang yang sudah mencandu akan langsung menolak untuk mengikuti program tersebut. Karena kecanduan ini adalah kecanduan yang terjalin secara massal, saling berhubungan dan saling menguatkan. Berbeda dengan kecanduan narkoba yang tidak bisa bergerak bebas karena dibatasi oleh undang-undang. Bahkan nyaris seluruh elemen lingkungan sekitar pun akan membatasi gerak narkoba. Dopamin yang diproduksi oleh gadget ini berkembang tanpa batas karena dilakukan bersama-sama. Siapa yang mencoba melakukan detox justru akan mendapatkan label negatif dari lingkungannya.
Lalu bagaimana solusinya? Seperti dikatakan tadi, cobalah dari yang mudah saja. Gunakan self-hypnosis yang ada di channel ini. Channel ini dibuat sederhana dan tak mengikat. Sehingga siapapun yang merasa mulai tak nyaman dengan menurunnya fokus atau kemampuan berpikir dapat mencoba menghipnotis dirinya sendiri agar dapat merapihkan kembali struktur memori Anda dengan mudah. Selamat datang di channel ini. Dan yuk mulailah menolong diri Anda sendiri. Silahkan mulai dengan mengklik link video di atas ini.